warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang bagaimana publikasi artikel hasil penelitian di jurnal nasional yang terakreditasi. Dalam hal ini adalah akreditasi SINTA. Hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah tentunya hasil penelitian kita dibuat dalam bentuk sebuah artikel. Isi artikel tentunya di sana ada judul, ada pendahuluan atau latar belakang, ada metode penelitian yang kita gunakan, kemudian ada pembahasan atau hasil, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Ini saya ada contoh tentang artikel hasil penelitian, gitu ya. Selanjutnya kita akan mencari tempat publikasi artikel yang telah kita buat, gitu ya. Kita buat secara umum saja artikelnya seperti ini, tapi nanti akan saya jelaskan bagaimana artikel yang sesuai dengan tempat kita mempublikasikan. Pertama, langkah pertamanya adalah kita harus mencari sintanya dulu, gitu ya. Kita cari di Google misalnya, kita ketemu Sinta seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, ketemulah Sinta seperti ini. Ini adalah tempat kita mencari jurnal artikel untuk dipublikasikannya. Kita pilih di sini, kita lihat. Nah, ketemulah di sini namanya jurnal, gitu ya. Kita klik jurnalnya, klik. Maka kita akan melihat jurnal-jurnal seluruh bidang ilmu saat ini di Kemendikbud, gitu ya, yang terindeks SINTA, baik SINTA 6 sampai SINTA 1 itu ada 8049 jurnal. Nah, tentu kita akan memilih jurnal yang sesuai dengan hasil penelitian kita, yang sesuai dengan program studi kita, gitu ya. Maka kita harus memilih nih dari 8049 jurnal ini, kita akan pilih jurnal yang sesuai. Misalnya kita berada di bidang ekonomi, maka kita pilih filter. Selanjutnya di sini akan tampil jurnalnya yang terindeks 1 SINTA sampai 6. Kemudian yang tidak terindeks juga, yang terindeks Scopus, dan yang terindeks Garuda, gitu ya. Lalu kita pilih misalnya bidang ekonomi. Misalnya kita mau pilih SINTA 5, boleh, gitu ya. Kita pilih SINTA 4 misalnya. Kita pilih SINTA 4, kemudian bidangnya artikel penelitian kita itu bidang ekonomi. Kita pilih, klik bidang ekonomi. Baru kita filter jurnalnya. Maka akan tampil seluruh jurnal di bidang ekonomi. Nah, ini contohnya ada jurnal akuntansi, ada jurnal manajemen pemasaran, ada jurnal akuntansi Dewantara, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita harus memilih nih. Karena tadi filternya kita SINTA 4 dan bidang ekonomi, maka kita akan memilih bidang ekonomi tersebut dan terindeks SINTA 4. Maka kita pilih salah satu. Misalnya kita pilih ini, jurnal manajemen pemasaran. Kita pilih jurnal manajemen pemasaran, maka akan kita lihat inilah tampilan dari jurnal manajemen pemasaran. Tentu di sini ada artikel-artikelnya, gitu ya. Nah, setelah itu ingin mengetahui lebih jauh nih tentang jurnal manajemen pemasaran ini dari mana, gitu ya. Walaupun di sini sudah disebutkan Universitas Kristen Petra, gitu ya,
kita pilih masuk ke websitenya mereka. Di sini ada Google Scholar, ada Garuda, ada website, ada editornya gitu ya. Maka kita pilih websitenya. Maka di sini kita akan melihat webnya dari jurnal manajemen pemasaran tersebut. Nah, ini akan terlihat jurnalnya seperti ini. Nah, kita pastikan karena kita memilih Sinta 4 tadi gitu, di bidang ekonomi, maka kita lihat tuh tentang jurnalnya. Oh, jurnal manajemen pemasaran. Di sini sebutkan marketing management jurnal, berarti cakupannya termasuk di bidang ekonomi gitu ya. Maka kita pastikan, oh ini terindeks Sinta. Kita buat memastikannya seperti apa. Nah, kita pastikan lagi gitu ya. Oh ternyata sudah terindeks Sinta. Ada nggak sertifikatnya? Oh ternyata ada. Oke, kita pilih gitu ya. Kita pilih seperti ini jurnalnya. Nah, tentu setelah kita pilih, tentu kita harus menyesuaikan nih dengan template-nya gitu ya. Dengan template dari mereka. Maka penulisannya kita harus sesuaikan dengan gaya tulisan mereka. Kita harus cari template-nya. Oh, ini jurnal template. Kita klik di sini jurnal template-nya. Nah, maka kita akan menemukan jurnal template-nya. Kita klik jurnal template-nya di sini. Maka akan tampil aturan-aturan menulis di jurnal ini. Nanti kita sesuaikan artikel yang kita buat contohnya seperti ini gitu ya. Nanti kita sesuaikan dengan gaya tulisan mereka sesuai template-nya seperti ini gitu ya. Ini kan tampil, kita tampilkan. Nah, ini aturan-aturan yang mereka inginkan, atau jurnal manajemen pemasaran dari Universitas Kristen Petra ini gitu ya. Kita sesuaikan dengan template mereka. Kalau sudah sesuai dan kita bisa menyelesaikan sesuai aturan mereka, maka kita akan masuk ke registrasi. Nah, oh ya, sebelum registrasi kita ingin mengetahui jurnal ini berbayar atau tidak, maka kita harus mencari biayanya di sini. Oh, di sini ternyata ada biayanya gitu ya. Di biaya ketik gitu ya, diklik biayanya, kita lihat ternyata jurnal manajemen pemasaran tidak dipungut biaya gitu ya. Nah, maka kita setelah mengetahui ini sudah terindeks Sinta dan tidak dipungut biaya gitu ya, maka kita harus registrasi kalau ingin memiliki artikel kita yang kita miliki ingin dipublikasikan di ini gitu ya. Maka kita harus registrasi. Caranya registrasinya adalah seperti ini. Jadi kita ketik nama, misalnya nama saya gitu ya, misalnya ya. Oke, nama ininya ketik gitu ya. Misalnya aplikasinya, tempat kita berasal, perguruan tinggi berasal, ketik negaranya gitu ya. Ini negaranya Indonesia gitu ya. Kemudian emailnya, misalnya kita kasih email, misalnya ini contohnya saja. Oke, setelah itu kita bikin username-nya, misalnya username-nya pingin seperti ini gitu ya, misalnya. Setelah selesai, kita ketik ulang lagi passwordnya. Nah, udah selesai, baru kita setuju nggak dengan ketentuan dari jurnal ini, maka kita klik yes aja gitu ya. Nah, oke, kita setelah itu baru kita registrasi. Selesailah kita registrasi di jurnal ini, maka di pojok kanan atas akan terdapat nama kita gitu ya. Jadi kita sudah masuk ke jurnal mereka gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus submit di jurnal ini. Caranya adalah kita
masuk ke tentang jurnalnya. Di sini kita cari dulu semuanya nih, di mana nih tempat kita submit. Baca lagi semuanya, udah selesai semua, tidak ada ke bagian ini. Oh, ini ada submission namanya, kita klik submission. Sudah klik gitu ya. Nah, baru sini ada ketentuan tuh submissionnya gitu ya. Nah, oh ternyata ketentuannya bla 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 gitu ya. Nah, sudah selesai, sudah baca ketentuan-ketentuan, maka kita harus memasukkan artikel kita ke jurnal ini. Maka kita pilih di sini membuat submission baru. Kita klik di sini gitu ya. Nah, maka akan tampil bagaimana memasukkan artikel ke jurnal ini gitu ya. Nah, sebelum memasukkan artikel, kita harus setuju dulu dengan peraturan mereka gitu ya. Sudah setuju, kita klik semuanya gitu ya. Setuju, oke gitu ya. Sudah begitu kita setuju lagi gitu ya. Iya setuju gitu ya, setuju, oke. Dan langsung simpan dan lanjutkan. Sudah simpan lanjutkan, lanjut ke tahap berikutnya. Udah tahap berikutnya, baru kita pilih nih upload file. Maka kita akan pilih jenis filenya. Maka karena kita artikel hasil penelitian, maka di sini harus dipilih tuh artikel text. Sudah artikel text, baru kita upload file yang sudah kita sesuaikan dengan template mereka atau template jurnal ini gitu ya. Maka kita pilih contohnya gitu ya. Saya ada contohnya yang tadi kita pilih, lalu kita pilih misalnya ini contoh papernya gitu ya, pilih, maka dia akan proses. Sudah selesai ya, baru lanjutkan, continue gitu ya. Nah, sudah begitu, ini filenya sudah betul, contohnya seperti ini, baru continue, lanjutkan lagi gitu ya. Nah, baru kalau misalnya ada file tambahan, misalnya kita upload di sini. Kalau tidak ada, kita langsung lanjutkan lagi. Sudah selesai, ini filenya sudah selesai di upload di submission ini, maka kita simpan dan lanjutkan. Nah, lalu kita akan memasukkan judulnya. Maka kita akan memasukkan judulnya, ambil dari artikel kita. Contoh ini kita ambil, di copy saja dari artikel kita masukkan ke jurnal mereka. Detailnya, kemudian kalau tidak ada dikosongkan gitu ya, kosongkan. Kemudian abstraknya, nah ini meminta abstrak, berarti kita harus memasukkan abstraknya. Oke, kita masukkan abstraknya, kita copy saja abstraknya sini, copy. Sudah di copy, kita masukkan ke sini, minta abstrak mereka, masukkan ke abstrak. Sudah selesai dimasukkan, nah baru kita perhatikan lagi ada yang kurang tidak. Nah, kalau sudah selesai, baru kita lanjut simpan dan lanjutkan. Sudah selesai gitu ya, kita perhatikan lagi nih kali permintaan. Kalau ternyata tidak ada, kita balik lagi ke enter metadatanya lagi, terus kita masuk ke sini lagi, kita selesai gitu. Nah, kalau sudah selesai kita oke. Oke, kita tunggu sampai ada konfirmasi dari balasan submit dari jurnal ini gitu ya. Ini lagi proses, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah selesai gitu ya, nanti ada di tahapan next step gitu ya, di tahapan 5 gitu ya. Ini kita tunggu. Nah, ini selesailah tahapannya. Sudah selesai, baru kita kembali lagi ke profil kita gitu ya. Nah, ini profil kita udah selesai, maka kita akan
Kalau ada ingin yang dirubah, misalnya nama dan lain sebagainya gitu ya, kita rubah di sini. Kontaknya kita lihat, ini sudah selesai semua. Oke. Lalu kita ingin melihat bagaimana jurnal kita sudah diterima atau belum dengan mereka, maka kita masuk ke submission. Kita masuk ke submission. Nanti di sini akan terlihat ini jurnal kita. Nah, jurnal kita nanti kalau sudah di review sama pengelola jurnal ini sama editornya, maka nanti akan ada balasan email di sini dan atau catatan-catatan nanti akan tercantum di sini, maka kita harus memperbaikinya. Nah, yang lebih utama lagi adalah kita harus memiliki kontak dari pengelola jurnal ini agar kita dapat berkomunikasi langsung. Nah, tentunya di awal tadi sudah diperlihatkan jurnal ini kontaknya siapa. Nah, nanti kita lihat tuh ada di sini, lihat di atas kalau di atas tidak ada, lihat di bawah. Oh, ternyata editor dan administrasinya ada di Petra Christian University. Nah, ada di Surabaya. Ini ada nomor teleponnya, ini ada alamat emailnya. Jadi kita hubungi mereka dengan melalui kontak telepon ini gitu ya. Kalau tidak ada, syukur-syukur mereka dapat mengasihkan nomor WA atau nomor email yang bisa kita hubungi. Selesai sudah, kita sudah submit di artikel jurnal gitu ya, artikel yang akan dipublikasikan di jurnal yang terindeks Sinta 4. Selanjutnya apakah ada jurnal yang berbayar? Ada, makanya kita harus lihat dulu gitu ya, kita cari lagi misalnya ke Sinta lagi gitu ya, kita cek lagi Sinta lagi gitu ya, kita masuk ke Google Sinta lagi. Nah, ini masuk ke sini lagi gitu ya, memastikan jurnal-jurnal lain gitu ya. Nah, kita pilih lagi di sini, pilih jurnal gitu ya. Setelah itu kita filter lagi, misalnya pingin ke jurnal 3 gitu ya, dari filter kita pilih Sinta 3, kemudian bidangnya bidang ekonomi misalnya ya, bidang ekonomi, kita filter gitu ya, maka di sini akan tercantum jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 3. Nah, kemudian kita lihat, oh pinginnya di jurnal akuntansi dan bisnis, nah kita klik lagi misalnya sini. Setelah itu ini terindeks Sinta 3, lalu kita cari websitenya. Nah, kita cari websitenya gitu ya, kita cari websitenya, ini berbayar atau tidak Sinta 3 ini gitu ya, kita cek di sini. Makanya kita ada sini, ada ketemulah biaya penulisan, kita klik di sini. Nah, lihat biaya penulisannya berapa, besar atau free tidak gitu ya. Oke, kita tunggu. Oh, ternyata ini tidak bisa diakses. Nah, makanya kita harus cari jurnal lain. Kita cari jurnal lain yang bisa kita akses gitu ya. Biaya-biayanya seperti apa gitu ya. Kita misalnya masuk ke jurnal Rio Jurnal. Nah, kita masuk ke Rio Jurnal gitu ya, kita masuk ke websitenya. Nah, pastikan kita cari jurnal apakah ini gratis atau tidak, kita lihat di sini di biaya penulisannya, kita cari di sini di sebelah kanan sampai ditemukan biaya penulisannya. Jurnal tidak ada, publikasi etik, nah author guide gitu ya, tutorial video referensi tidak ada gitu ya. Nah, kita pastiin lagi di mana mereka mencantumkan biaya untuk publikasinya. Oke, kita lihat misalnya
oh mungkin ada di publikasi etik gitu ya. Kita cek di sini ada tidak publikasi etik. Oh ternyata biayanya tidak dicantumkan di sini. Misalnya kita cari lagi di mana nih biayanya gitu ya. Misalnya ini di sini. Cek lagi, kita lihat. Oh di sini juga tidak mencantumkan misalnya, atau di sini ada biayanya. Kita perhatikan, cek satu-satu gitu ya. Ini tidak ada, tidak ada. Nah ini misalnya ini. Oh ternyata di sini tidak mencantumkan juga gitu ya. Kita cek satu-satu. Jadi kita harus teliti dan cek satu-satu jurnal-jurnal ini berbayar atau tidak gitu ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tambahan lagi, mungkin sebelum melakukan penelitian tentu bagi mahasiswa tentu perlu pembimbing gitu ya. Nah, bagaimana cari pembimbing gitu ya yang sesuai dengan judul kita gitu ya, judul awal kita. Nah tentu kita harus melihat bahwa pembimbing atau dosen pembimbing itu tentunya yang sesuai dengan bidang ilmunya dan pernah menulis atau pernah mempublikasikan artikelnya di jurnal-jurnal terindeks gitu ya, dan relevan dengan penelitian kita, sehingga beliau-beliau ini dapat membantu kita mahasiswa gitu ya dalam membimbing untuk publikasinya gitu ya. Nah maka kita saya ambil contoh aja, misalnya kita pilih misalnya ada di perguruan tinggi misalnya politeknik kita gitu ya, Politeknik Puisi Ganesha, kita pilih gitu ya, pilih misalnya dosen ini pernah meneliti tentang apa saja, bisa dilihat di sintanya gitu ya. Kemudian misalnya baru kita pilih ke penulis nih. Ini di sini Politeknik Puisi Ganesha ada 14 orang penulis atau dosennya gitu ya. Ini kita lihat di sini. Ini ada beberapa dosen-dosen yang menulis bagaimana mencari artikel dari beliau-beliau ini. Misalnya kita ambil salah satunya misalnya Bapak Tiris misalnya. Nah ini ada jumlah artikelnya, maka kita akan lihat artikelnya. Nah kita klik artikel, maka di sini akan terlihat artikel Scopusnya ada, kemudian ada nggak yang terindeks Google. Nah ini baru kita lihat terindeks Google-nya gitu ya. Maka di sini akan terlihat artikel-artikel yang terindeks Sinta gitu ya, Google juga gitu ya. Maka ini terlihat di sini. Nah nanti bisa dicari artikel-artikel yang sesuai dengan penelitiannya. Oke, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.